bahwa perusahaan itu ibarat sebuah lahan yang besar yang dapat ditanami apapun gitu. Nah, apakah Anda itu tumbuh subur atau tidak di lahan itu kembali lagi tergantung pada masing-masing bibit atau benih tersebut. Satu VHS itu adalah nilai-nilai, sebenarnya nilai-nilai kehidupan saya yang akhirnya saya tuliskan menjadi sebuah corporate value yang disebut dengan satu VHS atau satu visi, hati, semangat. Manusia itu akan bekerja keras, akan sungguh-sungguh dalam hidupnya dan tidak main-main kalau dia tahu visinya mau kemana. Halo, selamat datang kembali di podcast Great Talks with CEO Maisa Group. Yang kali ini kita sudah bersama dengan CEO Maisa Group, Bapak Bobby Wibowo. Selamat siang, Pak Bobby. Selamat siang. Gimana kabarnya, Pak? Baik, baik banget. Sudah keliling kemana aja, Pak Bobby? Waktu-waktu belakangan. Sudah keliling kemana-mana. Iya, betul. Luar negeri juga, Pak Bobby? Iya, dalam negeri, luar negeri. Luar biasa. Iya. Pak Bobby, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan teman-teman terkait dengan Insan Maisa. Iya. Kita tahu bahwa perusahaan, termasuk juga Maisa Group, tentu memiliki banyak sekali karyawan yang selama ini sudah berkontribusi terhadap perusahaan. Manusia, atau sering juga disebut sebagai human resource atau sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan termasuk ekonomi, adalah unsur yang tak terpisahkan dari perjalanan sebuah perusahaan termasuk Maisa Group. Sejak perusahaan berdiri, merintis, dan mengembangkan, keberadaan manusia sangat vital. Sama halnya dengan Maisa Group, yang sejak perusahaan pertama berdiri hingga saat ini telah berusia lebih dari 30 tahun atau menjelang 40 tahun, keberadaan manusia sebagai unsur mulai dari pimpinan, karyawan teknis, konsumen atau pelanggan, dan juga masyarakat sekitar sangat lekat dalam perjalanan sejarahnya. Saat ini, anak perusahaan Maisa Group yang berada di wilayah Ponorogo, Madiun, Jawa Timur, dan juga di luar Jawa Timur yang ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali, ini sudah memiliki total 800 lebih karyawan. Tentu ini adalah PR yang cukup menantang bagi perusahaan seperti Maisa Group untuk bagaimana menempatkan mereka pada potensi-potensi terbaik, pada posisi-posisi terbaik untuk memenuhi target-target dan mencapai cita-cita perusahaan. Seperti apa dan sejauh apa Maisa Group selama ini bekerja sama dengan Insan Maisa untuk memajukan perusahaan, kita akan berbincang bersama-sama dengan Pak Bobby kali ini. Pak Bobby, betul ya, ada 800 orang lebih karyawan yang hari ini tercatat sebagai karyawan Maisa Group. Betul. Bagaimana perasaan Pak Bobby ada 800 orang yang menggantungkan nasibnya, bahkan keluarganya, terhadap perusahaan yang Pak Bobby pimpin? Ya, tentu kalau kita bicara dengan sekian banyak ya, kalau kita bicara keluarga, berarti mungkin jumlahnya bisa lebih dari 3.200 orang. Iya, ya. betul. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, tentunya saya sebagai CEO Maisa Group punya tugas dan tanggung jawab penting untuk bagaimana membuat bahwa orang-orang ini punya kesempatan. Ya. Setiap SDM kita memiliki kesempatan yang besar untuk meniti jenjang karir. Nah, ini jenjang, kalau kita bicara, saya tuh mengupamakan bahwa perusahaan itu ibarat sebuah lahan yang besar yang dapat ditanami apapun gitu. Nah, apakah Anda itu tumbuh subur atau tidak di lahan itu kembali lagi tergantung pada masing-masing bibit atau benih tersebut. Nah, apakah dia cocok dengan situasi, dengan lokasi. Tentu kan kami sudah punya standar air, kami sudah punya pupuknya gitu kan. Tapi ada loh, maksudnya ada benih yang cocok dengan air dan pupuk tersebut, mungkin juga dengan sinar matahari yang cocok bagi mereka, tapi ada juga yang nggak cocok. Jadi sekali lagi kalau kita bicara bahwa Maisa Group sebagai perusahaan, kita itu seperti lahan. Nah, saya menggarap lahan ini supaya lahan ini semakin hari semakin baik bagi benih-benih yang baik pula. Pak Bobby pernah ngerasa terbebani nggak sih Pak Bobby dengan adanya ratusan orang yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di perusahaan-perusahaan Maisa Group? Nah, sebenarnya kalau perspektif saya nggak terbebani ya Mas, karena saya tidak pernah
berpikir bahwa setiap orang itu punya tanggung jawab dalam hidupnya masing-masing. Oke. Saya berpikir bahwa mereka tidak bergantung pada saya, tapi kita itu memiliki kolaborasi atau kerjasama. Iya, bukan saling menggantungkan ya, tapi bagaimana, karena kalau saling menggantungkan artinya saya sebagai pribadi yang harus lebih aktif dalam menyiapkan berbagai macam hal. Betul. Namun di dalam hubungan perusahaan dengan karyawannya adalah kita itu harus saling mutualisme, simbiosis. Betul. Itu yang diperlukan bagaimana dalam kita membangun atau merajut kerjasama ini gitu. Saya yakin bahwa ketika perusahaan ini merupakan tempat yang baik, kita juga ada talent-talent yang baik pun juga akan bisa bergabung dengan kita dan menikmati gitu ya, bahwa company ini punya jenjang karir yang jelas, punya sebuah langkah-langkah yang pasti, lalu juga memberikan kesempatan. Karena banyak hal yang dicari teman-teman ini kan kesempatan. Betul. Kadang kesempatannya nggak ada, atau juga mungkin apakah kita sebagai pemimpin cukup terbuka pikirannya untuk menerima masukan, untuk mendiskusikan, apalagi kan banyak anak-anak apalagi hari ini yang kelahiran tahun 2000 sudah mulai bergabung. Nah ini merupakan Gen Z. Nah itu tantangannya kan beda ya, dengan yang mungkin tahun 80-an gitu, mungkin baik Bapak gitu. Apapun baik Bapak. Kalau sekarang mungkin mereka agak beda. Mereka udah nggak baik Bapak, tapi mereka udah punya ide. Karena mungkin hanya contohnya kita spill lah satu hal gitu. Kan aksesnya beda. Kalau dulu mungkin kita yang di era sebelum pra-internet kan kita sangat sulit ya mencari informasi gitu. Sekarang bahkan bikin surat aja bisa pakai AI gitu. Betul. Nah, bagaimana keseimbangan ini sebetulnya terjadi? Saya pikir itu kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan ini. Dan teman-teman muda ini juga harus bagaimana kita membimbing mereka, mengembangkan, dan bisa sama-sama maju. Karena perusahaan itu perlu mendapatkan resource yang baik, tapi kami juga perlu mendapatkan hasil pula yang baik. Gitu. Sehingga saya pikir simbiosis mutualisme tadi. Kuncinya di simbiosis mutualisme, bukan saling bergantung ya. Betul. Oke. Pak Bobi kan terjun ke perusahaan, mengelola perusahaan yang dulunya didirikan dan dikembangkan oleh orang tua Pak Bobi, kira-kira mulai tahun 2011. Sebelum itu Pak Bobi kan mungkin hanya melihat atau mendengar cerita dari orang tua perjalanan perusahaan-perusahaan seperti apa. Betul. Ada perbedaan nggak Pak Bobi waktu sebelum menangani perusahaan, kemudian setelah menangani perusahaan, melihat orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini, ada perbedaan pandangan nggak? Oh dulunya mungkin Pak Bobi melihat nih orang-orang ini seperti apa, ternyata setelah berinteraksi langsung, bekerja langsung, ada kesan yang berbeda mungkin Pak Bobi? Mungkin kalau bicara bahwa perbedaannya pasti satu adalah generasi ya. Generasi orang yang bekerja dengan ayah saya atau di era sebelum saya, pasti karena era pra-internet ya. Dan saya suka menyebutnya pra-internet dan pasca internet itu pola perilakunya berubah. Jadi kita nggak bisa memperlakukan karyawan yang baru masuk hari ini atau staf kita hari ini dengan staf yang lama. Nah, kalau bagaimana dalam interaksi, saya kira juga itu hal yang sangat berbeda ya, bahwa kalau dulu mungkin yang kita mungkin nggak, ya sama lah, kalau kita tidak punya hubungan yang begitu dalam, sama udah dalam kan pasti beda. Hasilnya, efeknya, tuntutannya pun juga berbeda. Namun satu hal yang saya pastikan bahwa kita di Maisa Group itu selalu ingin setiap karyawan kita itu punya kesempatan. Yang kedua, kami membuka tadi yang saya sampaikan, kita punya lahan, kita akan perbaiki lahan kita, lahan ini akan dibuat subur, sesubur-suburnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana seorang karyawan ketika bergabung dalam di dalam lahan itu, dia bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga potensi mereka bisa tereksplorasi dan tereksploitasi dengan gitu baik. Ya, Iya, betul. Gitu. Pak Bobi kan dulu menempuh pendidikan di luar negeri ya, sempat menempuh pendidikan di luar negeri. Kemudian juga punya pengalaman bekerja sebelum menjadi CEO tentu di beberapa perusahaan di luar negeri juga. Ada nggak perbedaan Pak Bobi dalam perusahaan-perusahaan di luar sana, di negara-negara maju, itu memperlakukan karyawan-karyawannya dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia? Kira-kira kalau ada perbedaannya, apa perbedaannya Pak Bobi? Iya, tentu berbeda ya. Kan perilakunya kita juga berbeda. Yang pertama kalau yang saya lihat adalah model company yang goal oriented ini yang sangat diterapkan di perusahaan-perusahaan yang maju. Jadi setiap pekerja itu sudah memiliki KPI yang jelas. Targetnya udah jelas. Iya, harus dicapai. Kapan? Nggak kosongan ya Pak Bobi. Betul. Nah, kalau kita di awal-awal ya, di awal-awal Maisa kembali tahun 2011, itu kami nggak punya. Jadi lebih kepada kita melakukan kegiatan-kegiatan job desk harian ya. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan hasilnya? Mungkin kita nggak punya
sebuah standar gitu. Betul, betul. Nah, Tolak dalam ukurnya. perjalanannya sampai dengan hari ini, lebih dari kepemimpinan saya 13 tahun, kita merapikan semua itu, sehingga kita hari ini punya yang disebut dengan Performance Appraisal System. Tujuannya adalah kita di perusahaan ini sebetulnya bukan bicara senioritas. Karena banyak sekali kalau perusahaan di Indonesia ini juga bicara senioritas ya. Rata-rata perusahaan Betul, negara-negara betul. timur ini senioritas menjadi penting. Betul. Nah, namun kalau di Mahisa Group kita ingin bahwa setiap orang memberikan kontribusi terbaik dan memiliki kesempatan untuk menampilkan dirinya yang terbaik tanpa terbebani dengan saya karyawan baru, senior saya belum naik, bagaimana dengan saya? Itu beban-beban itu menurut saya seharusnya tidak ada. Sehingga setiap orang bisa punya kesempatan untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya. The best of you itu bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan dan terakomodir di perusahaan. Betul. Oke. Ada nggak sih Pak Bobi mungkin inspirasi dari luar ya? Artinya Pak Bobi kan datang di tengah-tengah perusahaan sudah berumur kira-kira 20-an lebih tahun kan? Iya. Nah, Pak Bobi membawa nggak sih nilai-nilai dari luar, value dari luar perusahaan atau bahkan dari luar negeri yang Pak Bobi bawa ke Mahisa Group dan diterapkan? Itu apa dan dari mana Pak Bobi? Kalau bicara apakah ada yang dari luar, saya yakin bahwa kita belajar dari mana-mana ya Mas. Kita belajar dari mana-mana, tentu baik dari dalam maupun dari luar negeri. Iya. Nah, ilmu itu kita bawa pulang, lalu kalau buat saya harus tetap disesuaikan dengan kearifan lokal kita, supaya bisa diterima. Karena masyarakat kita mungkin susah mengunyah kalau kita bikin steak gitu, mungkin buat kita susah dimakan. Tapi kalau dimasak jadi bestik, mungkin jadi lebih gampang gitu. Rasanya disesuaikan. Betul. Kita perlu menyesuaikan rasanya. Sebenarnya kalau ilmunya kan banyak sekali negara-negara kita ya, termasuk di Indonesia, sebagian besar ilmu datangnya kan dari negara barat. Ada banyak jurnal mostly dari luar negeri kan kalau kita tonton. Nah, kita melihat bahwa itu kita sangat terpengaruhi sekali dengan budaya-budaya itu dan pemikiran-pemikiran itu. Namun bagaimana itu harus dikombin lah dengan budaya lokal supaya itu bisa disampaikan dengan lebih enak dan lebih nyaman. Contohnya apa Pak Bobi? Hal-hal yang waktu itu Pak Bobi bawa baru dan diterapkan di Mahisa Group. Disiplin ya. Disiplin. Jadi saya kan pernah lihat ya, kalau di perusahaan-perusahaan Jepang, rata-rata kan on time. Ya, betul. Jadi kalau Anda undangan, contohnya kalau ada undangan masuk kerja jam 8 gitu ya. Nah, kalau Anda baru datang jam 8, itu artinya Anda terlambat. Kan Anda masuk bekerja jam 8. Sehingga Anda harus datang 7.50. Nah, di Mahisa Group kami menerapkan itu. Dan setelah sekian lama, apakah kebudayaan baru, kebiasaan baru itu sudah mulai ini Pak Bobi? Iya, jadi kebiasaan. Sudah mulai menjadi kebiasaan. Karena kita punya sistem mengatur antara jam kerja dan jam kerja dan jam absen. Jadi jam absen itu lebih awal dibandingkan daripada jam kerja. Nah, tujuannya supaya kita kita meninggalkan budaya kejar-kejaran waktu. Lalu yang kedua, kita juga tidak punya kalau terlambat kita ada toleransi. Contohnya terlambat toleransi 5 menit gitu. Kami nggak ada juga. Nggak ada juga. Nggak ada. Kami nggak punya toleransi waktu. Itu banyak diusulkan sebetulnya. Tapi saya sampaikan, nah kan daripada saya bikin toleransi, kenapa nggak saya buat masuknya lebih awal? Ya sudah, lebih jam 8. Ya, andai kan diberikan toleransi 10 menit gitu ya. Jam kerja jam 8 ya. Kenapa nggak dibuat 8 lebih 10 saja daripada saya buat toleransi 10 menit. Nanti nader minta toleransi lagi 10 menit jadi 8. Ya sudah, nggak mungkin kan bisa libur selamanya ya. Nah, namun saya kira yang kita sudah pastikan bahwa di kita kalau jam 8, jam 8. Nah, saya kira ini akan jadi sebuah budaya. Bagaimana kita melakukan budaya on time. Budaya on time ini sangat sulit kalau kita terapkan karena bukan hanya staff saya yang harus on time, CEO-nya juga harus on time. Betul. Meskipun jadwalnya padat-padat, tapi kan kita ngejar semua ya kalau terlambat. Pimpinan juga ya. Iya. Artinya begini, kalau saya boleh tangkap tadi salah satu yang mau diperbaiki atau sudah dan sedang terus akan diperbaiki adalah soal karakter personal. Disiplin itu kan berasal dari personal ya Pak Bobi. Tapi selain karakter personal, ada nggak hal lain yang ingin ditingkatkan oleh Pak Bobi terhadap para karyawan? Misalnya, skillnya mungkin keterampilannya dalam bidang-bidang yang mereka ampu atau barangkali ilmu dan pengetahuan mereka. Iya, kalau kita bicara dua hal ini sebetulnya Mahisa Group itu memberikan kesempatan bahkan contohnya kalau seseorang berasal dari teknik gitu ya, lalu dalam perjalanan dia menemukan passion-nya ada pada penjualan. Nah, mereka sebetulnya bisa bergeser loh, mereka bisa pindah. Itu banyak kami juga temukan dalam perjalanannya. Ada juga yang sebelumnya
pernah berlatar belakang dokter, ternyata Dokter, Pak ya. pernah ambil FK, Fakultas Oh, Kedokteran, oke, tapi oke. pindah ke ekonomi gitu. Ekonomi, oke. Lalu ketika masuk di perusahaan kami, ternyata dia sangat tertarik dengan mesin. Oh, Ya, jadi oke. agak lompat-lompat kan Iya, gitu. iya, Tapi iya, kan iya. manusia itu kan hidupnya sebetulnya tidak pernah berhenti belajar. Betul. Nah, kami melihat itu sebenarnya sebagai suatu kekayaan ya. Karena kan dia kaya sekali. Dia Iya. ngerti tentang logika bagaimana manusia kesehatan, dia ngerti bagaimana tentang ekonomi, dan juga ngerti. Nah, kesempatannya sebenarnya perusahaan sekali lagi siapkan. Asal Anda mampu dan Anda punya kemauannya, saya kira kesempatan itu kita selalu buka. Oke. Nah, kalau pengembangan, saya kira kembali ya, bahwa perusahaan ini menyediakan lahan yang kami punya. Jadi lahan kami ini sebutlah 1 hektar, kami siapkan. Nah, silakan Anda berkarya di tengah-tengah lahan. Bercocok tanam di bercocok situ. tanam di situ. Oke, Ya, oke. gitu. Pak Bobi, perusahaan-perusahaan Maisa Group ini kan jenisnya macam-macam ya, bergerak di sektor yang berbeda-beda juga. Pak Bobi pun terjun ke masing-masing perusahaan sebelum akhirnya menjadi CEO juga di tahun-tahun yang tidak sama atau tidak berbarengan gitu. Pak Bobi melihat ada kesamaan nggak sih permasalahan soal SDM ya, soal manusia ini pada waktu awal-awal menjabat sebagai CEO? Apakah berbeda-beda Oke. masing-masing perusahaan? Pasti beda. Kan kalau kita Maisa Group diawali perusahaan dari setiap jenjang waktu ya. Awal-awal kita ini perusahaan kan ada di daerah. Pada saat perusahaan ada di daerah, masalah pendidikan adalah masalah pertama. Oke. Kesulitan kita mencari SDM berpendidikan dari daerah. Di tahun 2011 pertama kali saya bergabung ke cikal bakalnya Maisa Group waktu itu. Bahkan kita merekrut orang keuangan itu hampir mustahil. Tidak ada orang keuangan yang bisa kita temukan di daerah kita. Sesusah itu ya? Sesusah itu. Sehingga saya waktu itu sebagai CEO saya memberikan pelajaran langsung bagaimana membuat neraca, membuat buku kas. Oke. Itu semua saya lewatin. Tapi itu juga akhirnya ya saya bilang, kadang kesulitan itu membuat saya juga menjadi lebih pintar. Iya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, hari-hari ini kalau kita bicara setelah perjalanan 13 tahun ya, ke tahun 2024 ini, saat ini kita sudah bisa mulai merekrut pola itu. Udah ada. Anak-anak daerah yang lulusan keuangan, accounting, kita sudah ada. Lalu juga mungkin yang pulang dari luar kota. Sebenarnya banyak orang-orang daerah di Ponorogo, Madiun, wilayah-wilayah kita ini yang di mana home base-nya Maisa Group, itu banyak sekali yang sudah sekolah di luar kota, di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, di mana-mana. Namun, kalau ada yang mau pulang, bergabung dengan kami. Itu salah satu. Jadi perusahaan kita punya konsep bahwa kita itu mengelola perusahaan ini bukan ala daerah, gitu ya. Tapi kami bagaimana, karena kan dengan cita-cita Maisa untuk ada di nasional dan ada di global, kami perusahaan kita dikelola, ya kita standarnya kita terus dorong supaya kita standar ibu kota lah. Ibu kota. Gitu. Nasional lah. Nasional. Ya. Artinya memang selama 13 tahun Pak Bobi berkecimpung, masuk, mengambil alih, dan memimpin Maisa Group ini sudah melakukan cukup banyak perubahan di sektor manusianya ya Pak Bobi ya? Banyak. Dari Banyak sisi sekali. sektor manusia benar banyak. Karena kan perjuangannya setiap perusahaan itu, manusia di dalam perusahaan itu adalah darah daripada kalau kita bicara tubuh kita. Iya. Karena kita membutuhkan darah untuk membuat diri kita ini bisa hidup. Nah, perusahaan tanpa manusia itu hal yang mustahil. Betul. Oleh karena itu, manusia ini menjadi salah satu poin penting bagi perkembangan Maisa, dan saya yakin ke depan tantangan ini akan selalu bisa disolusikan dengan manusia. Kalau kita punya manusia-manusia yang tepat. Kalau begitu, sekarang pertanyaan saya Pak Bobi, apakah di tahun 2024 manusia-manusia yang ada di Maisa Group ini, insan Maisa, itu sudah sesuai dengan apa yang Pak Bobi cita-citakan waktu awal menjadi seorang CEO? Nah, kalau bicara apakah sudah sesuai, saya ingin menjawab belum. Belum. Iya, karena saya sebagai CEO mungkin dilihat kenapa kok Bapak selalu mintanya terus naik standarnya. Nambah lagi. Gitu. Iya, kalau kemarin pengennya begini, sekarang pengennya lebih baik lagi. Mengapa? Okay. Karena pergerakan dunia itu begitu cepat. Begitu cepat. Perubahan, perencanaan dan perubahan itu bisa lebih cepat perubahan daripada rencana kita. Nah, jadi kalau ditanya, apakah sudah sesuai? Saya hari ini sampaikan, belum. Karena contoh nih, kalau kemarin kita mungkin nggak berpikir bahasa asing. Hari ini kita udah mulai berpikir kita butuh bahasa asing. Harus bahkan. Nah, kalau kemarin kita nggak pernah, siapa yang pernah kepikiran AI bisa kita suruh untuk
buatkan saya surat proposal gitu, langsung jadi gitu ya. Nah, dulu kan kita nggak pernah bicara itu. Nah, hari ini ternyata contohnya aja, standar SDM. Kalau dulu orang yang bisa membuat surat luar biasa. Sekarang orang yang bisa menyuruh AI-nya buat surat, kerjanya cepat, 1 menit jadi gitu. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa match dengan keinginan? Saya kira kalau kita sebagai CEO terus berkembang, saya pikir kita akan ketemu di titik di mana saya pun nggak pernah bisa memenuhi requirement saya. Betul. Karena memang kita hidup dalam ekosistem besar ya Pak Bobi ya, yang selalu berubah senantiasa dinamis seperti itu sehingga nggak bisa tetap gitu ya nggak bisa. Pak Bobi. Dan perubahan itu kan terjadi ya, saya sampaikan bahwa rencana kita dengan perubahan zaman ini nggak sama dan begitu cepat, bahkan kita belum berencana aja perubahan udah terjadi ya. Itu. Oke, Pak Bobi, kita sekarang bicara soal corporate value Pak Bobi. Kita tahu bahwa Maesa Group selama ini punya yang namanya 1 VHS. Satu visi, 1 hati, 1 semangat. Apakah memang 1 VHS itu didesain sengaja untuk menginternalisasi value-value yang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dari insan Maesa itu sendiri? Betul, 100, betul banget. Kenapa? Karena 1 VHS itu adalah nilai-nilai, sebenarnya nilai-nilai kehidupan saya. Yang akhirnya saya tuliskan menjadi sebuah corporate value yang disebut dengan 1 VHS. Atau 1 visi, hati, semangat. Jadi kami punya 4 nilai. 1 visi, hati, semangat. Nah, keempat hal ini yang tentunya diharapkan bisa menjadi dasar bagaimana kita hidup di dalam perusahaan-perusahaan Maesa. Oke. Dan selama ini, apakah implementasi dari 1 VHS itu menurut Pak Bobi sudah cukup berhasil untuk mengangkat kapasitas dari insan Maesa? Ya, kalau pertanyaan sudah cukup berhasil. Karena yang pertama, yang selalu kita sampaikan di 1 VHS adalah visi. Setiap orang di Maesa itu wajib membuat visi atau menemukan visinya di dalam kehidupan. Karena saya percaya gini, manusia itu akan bekerja keras, akan sungguh-sungguh dalam hidupnya dan tidak main-main. Kalau dia tahu visinya mau kemana, dia tahu tujuannya gimana. Kalau mungkin anak sekarang sudah tahu passionnya apa. Istilahnya gitu. Istilahnya passion lah. Tapi perlu tahu. Kalau nggak tahu, akhirnya dia nggak tahu mau ke arah mana dia pergi. Iya, betul. Gitu. Dan salah satu visi, salah satu passionnya Pak Bobi adalah membawa Maesa Group untuk mengglobal. Dalam berapa tahun lagi Pak Bobi? 2027. 3 tahun lagi. Apakah tahun 2027 Pak Bobi yakin bisa membawa Maesa Group mengglobal dengan insan Maesa yang Pak Bobi miliki sekarang? Kalau apakah kita bisa go global, saya yakin. Tapi apakah insan kita hari ini cukup? Saya yakin kalau kita berpikir cukup, maka itu bahaya. Karena tantangan hari besok, saya nggak tahu. Tantangan 3 tahun, 4 tahun lagi, siapa yang bisa bicara? Betul. Nah, artinya adalah, kita nggak tahu loh, bisa tiba-tiba ada perang, kan? Dunia kita kan berubah begitu cepat. Nah, saya sampaikan, kita harus punya spirit yang saya lebih baik, saya sampaikan, nggak cukup. Saya selalu punya spirit bahwa kita harus terus improve. Jadi kita harus terus. Jadi kalau kita sudah cukup, artinya kan saya sebagai manusia juga udah nggak perlu berubah. Gitu. Dan pada level karyawan ataupun insan Maesa yang seperti apa yang Pak Bobi lihat nanti bisa membawa Maesa Group mengglobal di tahun 2027? Mau berubah, mau berkembang. Mau berubah. Dan bagaimana cara yang dipersiapkan Pak Bobi untuk supaya mendidik insan Maesa hari ini itu menjadi orang-orang yang selain tadi punya visi dan juga sekarang mau berubah dan mau berkembang? Pertama, kita banyak mendorong ya, memberikan kesempatan karir. Yang kedua, kita memberikan kesempatan untuk teman-teman belajar lebih banyak dan melihat. Saya ini beberapa hal yang kita dorong supaya rekan-rekan ini mau mengupayakan dirinya itu mau kemana. Kalau dengan kaitan pada corporate value, kita ingin mereka menemukan visi atau passionnya masing-masing. Saya yakin kalau orang itu sudah punya idenya, dia punya cita-citanya, dia akan mudah mengejar. Tapi kalau banyak ya, ini permasalahan banyak ya. Banyak anak-anak kita hari ini tuh nggak menemukan apa passionnya. Dia nggak menemukan tujuannya mau dibawa kemana. Nah, kita sebagai pimpinan perlu menolong mereka. Nah, itulah kenapa Maesa, ini keunikannya di Maesa Group. Jadi kalau Anda masuk kemari, keunikannya adalah Anda pasti akan ditanya, dipaksa untuk, bahkan dipaksa ya, untuk menuliskan visi Anda. Supaya punya tujuan. Iya.
Betul. Karena kalau kita punya tujuan, kita tidak perlu saya suruh loh, Anda akan mengerjakan. Oke. Ya. Oke, baik. Seandainya Pak Bobi, saya yakin nih, cukup yakin Pak Bobi mungkin belum pernah berbicara satu persatu dengan 800 Iya, orang karyawan betul. itu. Waktunya pasti nggak cukup. Tapi seandainya Pak Bobi bisa berbicara satu persatu, empat mata dengan seluruh karyawan, apa yang mau disampaikan Pak Bobi kepada mereka semua supaya mereka menjadi insan Maesa sebagaimana perusahaan harapkan? Silakan Pak Bobi. Yang pertama, yang saya mau sampaikan adalah Maesa ini adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang besar, ibarat lahan yang sangat subur bagi Anda untuk Anda mendapatkan banyak hal. Hanya permasalahannya adalah Anda perlu tahu Anda itu mau kemana. Anda perlu punya tujuan. Nah, saya mendorong, kalau saya ditanya, apa yang mau saya sampaikan? Mari temukan tujuan Anda. Temukan passion Anda, lalu kita lakukan sinkronisasi. Supaya ketika Anda ada di Maesa, Anda bisa dapatkan the best of you, dan kami juga akan dapatkan the best of you pula. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Thank you. Banyak sekali perjalanan-perjalanan dari Maesa Group yang kemudian bertransformasi menjadi nilai-nilai yang diterapkan oleh Pak Bobi selaku CEO kepada seluruh perusahaan, dan ini tentu berdampak besar terhadap perkembangan manusia-manusia yang ada di dalam perusahaan atau yang selama ini biasa disapa atau disebut sebagai insan Maesa. Insan Maesa adalah orang-orang yang memiliki visi, yang memiliki hati dan semangat yang besar, dan juga mempunyai kemauan untuk bergerak dan berubah. Tentu ini adalah cita-cita yang sangat luhur, sangat baik saya kira Pak Bobi. Tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi pribadi-pribadi insan Maesa itu sendiri. Semoga cita-cita Pak Bobi terhadap seluruh karyawan, para insan Maesa ini bisa terwujud. Tentu juga menyesuaikan atau juga seiring dengan cita-cita Pak Bobi dan Maesa Group untuk menjadi perusahaan yang go global nantinya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan podcast Great Talks with CEO Maesa Group. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Thank you.